Baik Sobat Nusantara, kembali lagi kita akan berbincang, melanjutkan perbincangan tadi dengan Bang Edwin Partogi. Bang Partogi, tadi ada yang tertinggal terkait dengan penjelasan mengenai saksi pelaku tadi Bang ya. Apalagi kira-kira Bang terkait dengan saksi pelaku itu? Ya, jadi memang pada beberapa kasus yang masuk kategori kejahatan serius atau kejahatan terorganisir, itu penyidik, polisi, jaksa itu kadang-kadang mengalami kesulitan untuk membuktikan perkara tersebut. Yap. Karena saking rapinya kejahatan itu dilakukan. Gitu. Bahkan kalau dalam bahasa Italia kalau nggak salah ya, ada istilah omerta. Gitu. Di kalangan penjara itu ada istilah omerta. Jadi omerta itu sumpah tutup mulut. Oke. Gitu. Jadi mereka mau tertangkap segala macam nggak bakal buka mulut tentang siapa yang nyuruh, bagaimana terjadi segala macam nggak. Gitu. Nah, sehingga di situ keperluannya adanya orang yang mau membuka fakta tentang peristiwa kejahatan itu seperti apa. Ya, ya. Tentu yang tahu itu adalah orang yang terlibat kejahatan tersebut. Gitu. Ya, 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 ya. Nah, sehingga karena kontribusi itu, kalau dia mau kerjasama dengan penegak hukum, kan juga buat kawan-kawan yang penjahat kan dia pengkhianat. Betul. Resikonya juga kan besar mati. Betul. Ya kan, makanya ada rewardnya, ada penghargaannya. Penghargaannya ya tadi saya sampaikan. Kalau mengacu pada konvensi PBB, perseratan sama saya itu ada dua, Bapak. Bisa dia kekebalan dari penuntutan, artinya tidak dituntut secara pidana. Ya bisa juga pengurangan hukuman. Nah, kalau kita di Indonesia ngambilnya lebih kepada pengurangan hukuman. Jadi kalau menjadi justice collaborator maka bisa dituntut ringan. Lebih ringan gitu ya. Belum ada memang sampai saat ini kasus yang si saksi pelaku itu dibebaskan begitu dari tuntutan, belum ada. Prakteknya sih ada. Oke. Ada dalam arti kata kasusnya kemudian tidak dilanjutkan. Ini ada kasus di Jawa Timur, kasus pembunuhan juga dalam sebuah komunitas keagamaan yang melibatkan juga banyak orang. Ya. Itu ada orang yang sempat dijadikan tersangka, gitu. Tapi kemudian karena ternyata perannya juga tidak signifikan dalam kejahatan itu atau tidak ada peran dalam kejahatan tersebut, dia hanya mengetahui tidak mengetahui pembunuhannya, tapi dia mengetahui petunjuk-petunjuk ke arah peristiwa itu, ya, yang kemudian karena keterangan saksi aja dia ada 10 pelaku lainnya yang kemudian bisa dipidana, gitu loh. Nah, ya kemudian ini aja polisinya tidak melanjutkan perkaranya, gitu. Jadi ya tidak secara resmi dihentikan atau sebagai penghapusan penuntutan, tetapi pakai mekanisme yang mungkin mereka buat sendiri, ya proses hukum atas orang yang sempat ditersangkakan itu karena juga sebenarnya tidak pidana yang dia ikut sertanya itu tidak begitu kuat, ya, itu artinya tidak diteruskan proses hukumnya. Oke. Gitu ya. Nah, dari beratnya akibat atau dampak dari keinginan si saksi ini untuk menjadi saksi, itu pelaku ini menjadi saksi gitu Bang, itu kemudianlah LPSK yang menjadi pendampingnya, begitu ya Bang? Ya, jadi pelindungnya. Pelindungnya. Ya. Nah, tentu kan berarti LPSK juga punya resiko yang sama dengan saksi pelaku tadi. Iya, bisa saja seperti itu. Tapi beruntungnya menurut saya kita tidak dalam situasi sebagaimana negara misalnya Meksiko, tidak sebagaimana situasi di Haiti, tidak sebagaimana situasi di Bogota. Jadi kejahatan
penjahat di Indonesia ini secara umum masih tidak mau menyentuh ya, pada aparatur negara. Gitu. Tidak senekat. Jadi tidak sebarbar yang di negara yang lain ya. Tidak sebarbar kalau kita nonton film mafia Meksiko. Jadi masih ya, itu menurut saya situasi yang menguntungkan buat kita secara umum ya. Ya bahkan kadang-kadang kan di beberapa kasus juga pelakunya juga oknum aparat ya. Betul. Tapi kalau dalam konteks tadi saya sampaikan bahwa para penjahat kita yang di luar negara, ya, maksudnya preman atau penjahat luar negara kita itu sebenarnya ya tadi lah tidak begitu berani lah, ya, tidak begitu bernyali kalau untuk bersinggungan langsung dengan aparatur negara. Dan ya. Abang atau LPSK termasuk salah satu aparatur negara berarti ya, Bang? Iya. Nah, kalau secara pribadi Abang sendiri sebenarnya pernah nggak mengalami misalnya ancaman atau ya baik verbal maupun secara fisik begitu, Bang? Ya tentu pernah ya, tapi saya mungkin orang yang tidak begitu memikirkan hal itu. Tidak memperdulikan begitu ya? Karena kadang-kadang memang ada ancaman yang baru diucapkan ya, bahwa saya sakit hati sama Anda segala macam gitu ya. Ya saya nggak tahu konsekuensinya apa dari dia sakit hati dengan saya. Betul. Gitu. Tapi itu apa saya pikirkan. Gitu. Ya kan? Dia sakit hati karena saya membongkar kejahatan ya kan. Gitu. Atau ada upaya supaya saya tidak bicara pada kasus yang sedang saya tangani, gitu. Karena apa yang saya sampaikan itu mau membuat posisi si pelaku makin terpojok. Gitu. Ada upaya untuk menyuap saya, gitu kan, dengan menyiapkan sejumlah uang yang saya sebenarnya juga nggak tahu. Saya tahu kemudian bahwa ada upaya itu, tapi karena menurut pihak yang melakukan pendekatan terhadap saya tidak bisa dinego, sehingga pembicaraan ke arah itu pun nggak pernah terjadi. ini orang nggak mau uang, nggak bisa disogok nih ya. Ini makan bau kering. Makan bau kering, kali istilahnya kan bau kering ya. Iya. Yang secara langsung sebagai serangan ya pernah saya alami itu malah ketika saya mewakili LPSK. Ya. Tergabung dalam tim pencari fakta gabungan pada pembunuhan pendeta Jeremiah di Intan Jaya, Papua. Ya. Jadi ada pembunuhan pendeta namanya Jeremiah di Papua, di Intan Jaya, yang pada waktu itu nggak salah PGI bersurat kepada Presiden Jokowi untuk membentuk tim investigasi atas peristiwa itu, dan kemudian dibentuk oleh Menko Polhukam. Tim itu gabungan terdiri dari beberapa kementerian lembaga, ada LPSK, ada dari BIN, ada dari Puspommat, termasuk Puspom TNI, kemudian ada dari Polri, ada dari Kejaksaan Agung, ya. Dan termasuk beberapa masyarakat sipil gitu. Jadi saya termasuk yang mendapatkan tugas untuk bersama tim ya, untuk langsung ke Intan Jaya. Mencapai Intan Jaya itu kalau dari Bandara Sentani kita harus dengan pesawat charter, ya. Pesawat charter, pesawat ini pesawat yang nggak begitu besar dari tampungnya, dan kita sampai mau, karena itu di pegunungan ya, waktu mau landing juga itu dengan suara tembakan tuh. Sampai turun dari pesawat langsung kita dipakein vest, rompi yang peluru dan pakai helm ya. Dan selama perjalanan itu dikawal gitu.
memang situasinya terasa banget mencekam ya. Ya. Gitu. Ya pada satu momen ketika kita mau datang langsung ke TKP, ya mau datang langsung ke TKP, ya salah satu kolega saya, seorang jenderal di polisi, menghampiri saya, dia menawarkan supaya saya bawa pistol dia. Tapi waktu itu dia nggak ikut ke TKP, ya kan? Dia mungkin khawatir dengan keselamatan saya, ya kan? Situasi di lapangan seperti apa, dia nawarin, "Bang, bawa aja pistol nih." Saya, "Bang, tuh apa bang? Saya juga nggak bisa nembak." Iya betul. Saya juga nggak bisa nembak kan, ya kan? Jadi selama perjalanan ke TKP itu sebenarnya saya was-was ya, melihat situasi jalannya itu dengan samping kanan kirinya kita ada gunung, ada bukit, ada alang-alang segala macam. Seperti kita ini seperti jalan di jalur babi gitu. Gitu. Jadi kebayang tuh bang. Kayak gitu sasaran tembak empuk banget. Iya. Kan? Jadi was-was banget ketika malah perjalanan menuju TKP-nya. Nah, setelah dari TKP menuju jalan pulang, ya itu yang kemudian ada suara. Ya, kita mobil tuh ada sekitar mungkin 6 mobil ya. Mobilnya mobil dari SUV gitu ya, yang baknya terbuka, yang di belakang itu tentara sama polisi berdiri untuk menjaga keamanan kita kan. Iya. Jadi ketika jalan pulang, saya di mobil yang ketiga sebenarnya. Terus ada suara tar. Iya. Suara itu bukan dur, tar, ya kan? Saya dengar itu seperti suara petasan. Oke. Gitu loh. Saya tanya ke supirnya juga tentara. Suara apa itu bang? Tembakan pak. Begitu, tembakan pak. Mobil pertama udah berhenti, mobil kedua juga berhenti, ya kan? Waduh, kita mobil ketiga nih, ya kan? Karena jarak mobil pertama sama mobil kedua itu lumayan jaraknya. Katanya saya bilang ke supir saya, susul aja dulu. Gitu, susul aja dulu. Mendahului jadi yang pertama gitu ya? Jadi yang kedua. Gitu. Susul baru dia berhenti. Saya bilang turun pak. Tiarap. Gitu. Ya. Itu jalannya jangan dibayangin jalan di Jakarta ya. Di Jawa. Iya. Gitu. Itu kan jalannya jalan tanah berbatu dan samping saya memang ada semacam semak-semak ya, yang pasti ada berdinding tanah itu loh ya. Jadi ada cepat kita minggir tuh langsung ada selokannya, tapi selokannya itu cuma pendek sekali, gitu loh. Mungkin ya selokan yang tidak serius ya. Mungkin kedalaman cuma 30 cm. Cuma menekuk gitu ya. Kan cuma saluran air aja tuh ya. Saluran air ya menekuk gitu. Dan situ disuruh merayap kan, suruh nunduk situ gitu. Nah, saya tuh agak bingung untuk tiarap gitu loh. Tiarap tuh gimana gitu ya? Bukan tiarapnya gimana? Oke. Tapi tempat itu udah dipenuhi orang. Dari penghematan tentara sama rombongan itu udah tiarap juga. Jadi tiarap di mana kita itu? Di mana gitu? Terpaksa ya kita nyempil lah di antara orang-orang itu kan, dengan suara tembakan yang masih ada itu ya. Ya di situ saya bisa melihat ya. Saya bisa melihat di antara tentara atau polisi yang ada ikut bersama kita itu siapa yang berani, siapa yang takut. Iya. Di situ pembuktian ada laki-laki apa bukan? Siapa yang berani, siapa yang penakut itu kelihatan. Iya. Jadi yang berani, yang bernyali itu mereka masih bergerak. Nyari sumber tembakan dan membalas. Gitu. Nyari posisi lah gitu posisi. ya. Nyari sumber tembakan, coba membalas gitu kan. Gitu. Tapi kalau yang udah takut, udah tiarap aja. Tiarap, menyelamatkan diri ya. Tiarap aja, gitu loh. Ya. Di situ ada 2 di rombongan kami yang kena tembak. Satu perwakilan dari UGM, satu dari tentara. Gitu. Ya dua tertembak tapi nggak hanya luka ya, tidak, artinya dirawat di rumah sakit dan
alhamdulillah selamat gitu. Mhm. Jadi di situasi itu yang saya tuh kadang-kadang kalau bisa pikir agak unik juga deh. Gitu. Waktu perjalanan ke TKP saya was-was, ya kan? Tapi ketika situasi itu saya tuh kayak orang nggak normal menurut saya. Malah nggak panik sama sekali gitu. Nggak panik sama sekali. Kan? Mental baja sekali ini tuh. Waduh, saya nggak normal. Bukan, saya tuh bukan soal saya pemberani. Bukan. Nggak, abang waktu itu perasaannya gimana gitu loh, mendengar atau menyaksikan langsung baku tembak antara tentara dengan OPM itu? Iya, saya itu biasa aja. Biasa aja? Iya, saya itu biasa aja. Itu ya, dalam bahasa agama berkat aja. Ya. Berdoa aja lah kita ya. Iya, saya diberkati aja. Gitu. Karena maksud saya, dalam situasi yang aman tadi waktu jalan berangkat, saya cemasnya bukan main sebenarnya. Iya, iya, manusiawi lah ya. Manusiawi kan. Tapi manusiawi itu. Tapi keadaan begini kok saya nggak ketakutan. Ini saya ini aneh. Tapi saya mau begini ya sebenarnya. Ya sebenarnya rasa takut dan berani itu ya tadi keberkahan. Ya, betul. Kalau diambil cabut keberanian kita, tinggal jadilah kita takut. Tapi kalau dicabut ketakutan kita, jadilah kita lebih tenang. Lebih tenang, lebih berani. Lebih berani, tenang aja, tenang. Ya, jadi itu, ya tadi itu bukan situasi yang manusiawi menurut saya, yang abnormal ya, situasi yang abnormal itu. Yeah. Ketika itu kok saya nggak takut gitu. Jadi sama sekali nggak ada kekhawatiran misalnya tertembak atau gimana gitu, Bang? Nggak ada, saya khawatirnya itu ada yang malah saya khawatirkan tuh uniknya adalah saya tiarap. Iya. Tiarap itu kan di depan saya itu kan rumput. Iya. Rumput itu ada ulet bulu. Ulet bulu, baik. Ulet bulu itu nakutin saya. Jadi malah takutnya sama ulet bulu. Ulet bulu. Yang saya bayangin gimana kalau bulu kena badan gue. Bisa gatal-gatal kan? Gatal-gatal parah, ya kan? Iya. Ya bahkan betul. Ada yang tertembak tuh ditembak tuh si tentara bilang ada kain. Saya kebetulan pakai kain sal itu apa namanya itu yang Palestina. Ya. Kapayet. Ya, Palestina itu kan. Saya kasih tuh ke mereka untuk ngikat untuk ikat supaya darahnya nggak ini ya. Iya, gitu loh. Jadi itu saya takutnya bukan tembakan itu. Ulet bulu itu. Ulet bulu itu justru ya. Tapi tadi saya bilang ya, cerita ini bukan soal saya pemberani atau penakut bukan. Atau bukan soal pemberani. Ya karena memang itu aja. Ya memang kita pada saat itu diberikan ketenangan aja. Ya kan? Kuncinya emang tenang aja ya. Ya memang bukan. Itu juga bukan kita mau. Ya kan? Ya. Tadi karena kita mendapatkan perlindungan dari Allah, ya kemudian kita mendapatkan rasa tenang. Rasa tenang. Ya. Dan paling saya bayangin juga ini sampai jam berapa ya? Karena itu sore. Itu udah sore sekitar jam 3 pas ke 4 tuh kan. Ini tembakan sampai jam berapa? Lama juga itu Bang, baku tembaknya itu? Ya, baku tembaknya nggak begitu lama, tapi kan memastikan kondisi kondusifnya itu yang butuh waktu kan. Gitu loh. Yeah. Dan jalan berbatu, kemudian menanjak dan nikung ya. Mobil yang saya tumpangi kemudian jalan. Waduh, gua ada mobil mana? Jadi kemudian ada mobil belakang, ya mobil belakang saya yang kemudian juga maju kan. Kemudian saya disuruh, ini yang berat ini, disuruh jalan sambil jongkok, ya kan? Karena jalan jongkok, dengan helm itu beratnya katanya 3 kilo, ya, rompi itu 5 kilo, ya, jalan jongkok. Jalannya jalan berbatu, tanah berbatu. Dengan beban yang tanjakan. Tanjakan pula. Ya, tanjakan pula. Waduh, itu. Iya. Kebayang Bang. Tujuan mereka untuk melindungi saya, maksudnya supaya jadi sasaran tembak kan. Iya. Jadi mereka yang jalannya setengah nunduk, tapi saya yang jongkok, mereka ngawal saya gitu tuh sampai ke mobil yang
ya, ada di tikungan atas itu. Mungkin jaraknya sih nggak begitu jauh, mungkin 10 meter atau 20 meter gitu ya, untuk menjangkau mobil itu. Iya. Tapi habis napas. Karena berat tadi beban, Bang. Bisa kebayang. Saya sampai dalam mobil itu. Waduh. Itu ngomong itu. Waduh, payah banget. Habis napas itu. Habis napas karena jalan jauh itu. Ya. Gitu loh. Jadi yang membuat saya ngomong itu susah, ya. Bukan karena takut ya, tapi karena kehabisan napas. Karena kehabisan napas. Iya, kan? Bawa beban pula, nanjak pula. Nanjak, ya kan, gitu. Iya. Gitu. Ya itu yang pada saat itu juga hampir tidak ada dari tim itu yang bisa dihubungi oleh pihak pemerintah. Jadi kebetulan saya tinggal di mes Brimob, yang satu tempat sama dengan Polres di Intan Jaya. Gitu. Jangan bayangin ini Polresnya seperti di Jawa, Sumatera segala macam. Ini sebenarnya nggak layak disebut Polres juga. Lebih layaknya disebut pos. Nah, pos penjagaan aja tuh ya. Polisi. Ada rumah, kemudian ada mes, ada bekas rumah dinas, kantor dinas yang udah dimanfaatin lagi, kemudian jadi mes Brimob yang tugas itu. Jadi kemudian Pak Menteri Menseknek, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo ya, itu hubungi saya, hubungi saya menanyakan tentang situasi kondisi di sana dan bagaimana situasi para korbannya, gitu. Karena emang di situ juga nggak bisa sinyal susah, betul. Sulit sinyal ya. Sinyal. Apalagi juga dingin banget. Dingin banget. Saya sudah ke Bromo. Kalah dingin di Bromo. Kalah ya dingin di Bromo. Ya. Saat itu apa yang ada di benak Abang, pengen cepat selesai kasusnya atau investigasinya atau gimana? Oh enggak. Ya sebenarnya itu juga menjadi alasan ada pihak-pihak yang mendorong supaya kami segera pulang. Oke. Segera pulang dengan alasan kondisinya nggak kondusif. Ya kan? Tapi alhamdulillah timnya nggak mau pulang. Nggak mau pulang, jadi kita mau nuntaskan pekerjaan untuk mengungkap fakta-fakta peristiwa tersebut. Gitu loh. Jadi baku tembak tadi nggak ngaruh untuk menyelesaikan investigasi tadi? Alhamdulillah nggak ngaruh. Iya. Nggak ngaruh. Jadi maksud orang-orang itu supaya kami pulang nggak terwujud, nggak terkabul, nggak terjadi. Jadi kami tetap lanjut hari-hari sekian di sana untuk melakukan investigasi, mendalami peristiwa tersebut ya, sampai dengan kesimpulan bahwa memang pembunuhan pendeta Jeremia itu dilakukan oleh TNI. Gitu. Ya menyimpulkan bahwa pembunuhan pendeta Jeremia itu melibatkan TNI juga bukan sesuatu yang mudah ya, karena kan perdebatan di internal juga cukup sengit lah. Dan itu akhirnya selesai kasus itu kemudian? Ya, investigasi selesai. Kalau kasusnya selesai atau enggak itu selain. Oh ya, ada yang tugas kami kan investigasi untuk mengungkap perkaranya, bukan untuk mengadili orangnya. Oke. Nah, Sohib, Sohib Nusantara di Bang Partogi ini luar biasa terkait dengan keberaniannya, mental baja. Tapi yang menarik adalah dengan karakter yang mental baja itu sampai masih sempat untuk menulis buku. Banyak buku yang dihasilkan karya beliau. Salah satunya adalah yang ini barusan kita juga bahas ya, terkait dengan saksi pelaku. Kabarnya juga ada juga Bang ya, beberapa buku yang sudah diterbitkan Bang. Ya, ada buku-buku yang terbit. Saya sebagai salah satu penulisnya. Jadi biasanya isu soal sektor keamanan, menyangkut polisi, TNI, kemudian isu tentang pelanggaran HAM, itu buku-buku tematik yang saya merupakan salah satu penulis di buku-buku itu. Nah, tapi kalau untuk buku yang saya tulis sendiri, itu baru mungkin ini. Baru ini, saksi pelaku ini ya?
Justice Kolaborator. Ya, ada satu lagi buku yang akan terbit, yaitu kumpulan tulisan saya di Kompas dan di Koran Tempo. Ya, saya sudah kan nulis sejak tadi saya cerita, sudah sejak di masa di Kontras saya sudah nulis. Ya. Jadi dikompilasi itu tulisan-tulisan itu ya, Bang? Jadi banyak tema itu, baik tentang polisi, tentang pelanggaran HAM berat, tentang perdagangan orang, tentang kekerasan seksual terhadap anak, tentang whistleblower, ya, yang selama saya di Kontras dan LPSK saya tetap tuliskan. Nah, kuncinya seperti apa, Bang? Saya sendiri sebenarnya kan penulis juga nih, wartawan gitu ya, setiap hari nulis gitu. Nah, itu belum juga bisa menerbitkan buku gitu. Di tengah-tengah kesibukan Abang yang begitu tinggi, mobilitas juga yang begitu tinggi, masih menyempatkan. Apa resepnya tuh, Bang? Apa resepnya? Ya, tadi saya bilang kan, pertama memang karena saya punya minat baca. Minat baca, kemudian terstimulus oleh kawan-kawan yang sudah nulis di koran. Ya. Saya juga ingin menuliskan gagasan saya, pemikiran saya, sehingga bisa dijangkau oleh banyak orang. Ya, saya harus, ya memang harus mulai belajar, dan saya nggak pernah merasa ahli di soal tulis menulis, ya. Karena saya harap selalu minta bantu teman saya untuk membaca dulu, atau memberikan koreksi kalau biasanya dari konteks penulisannya ada kata-kata yang rupanya terlalu panjang, gitu. Jadi kita itu kan kadang-kala sulit menentukan titik. Ya, iya betul. Ya kan, kepanjangan narasinya. Nah, itu harus ada pakemnya gitu. Ya, betul. Jadi maksimal kata itu misalnya hanya 12, dalam satu kalimat itu adalah 12 kata. 12 kata. Ya. Jadi ya kita harus berlatih sih, memang harus diuji terus, harus dilatih terus. Untuk terbiasa merangkai cerita dan gagasan dalam bentuk tulisan. Tapi saya juga tetap harus untuk membuat saya dan pembaca juga misalnya menemukan kata lain dari satu hal yang sama, ya. Saya juga biasanya selalu ngecek juga sinonimnya apa nih, ya kan, supaya ada pilihan kata yang berbeda dari makna yang sama. Lebih memberikan variasi ya. Tapi buat saya itu memang buat saya sendiri menulis itu bukan hal yang mudah. Ya, bukan hal yang mudah. Walaupun suatu hal juga yang bisa kita lakukan. Gitu. Betul. Asal mau aja. Gitu. Asal mau aja bahwa kita mau mencoba menuangkan pikiran dalam tulisan. Dan coba uji dulu itu tulisan itu pada kawan-kawan yang punya, kita anggap lebih mahir, ya kan? Untuk membaca apakah substansinya udah oke, apakah vocabulary atau redaksi itu sudah oke, gitu ya. Kalau kita terlatih dengan menulis, ya, dengan itu lama-lama juga terbiasa dan ketemu bentuknya. Kayak ketemu bentuk sendiri ya, Bang. Pola sendiri ya. Pola sendiri. Ya tentu referensi yang harus kita punya adalah kita harus mempunyai referensi tentang isu yang mau kita bahas. Yaitu biasa kan saya juga harus baca buku lagi tuh. Untuk mendapatkan insight ya. Dari soal misalnya brutalitas polisi, saya baca buku tentang polisi. Gitu, untuk mendapatkan gambaran tentang yang seharusnya dan yang terjadi seperti apa. Gitu. Nah, berarti kalau tadi adalah dasarnya membaca dulu, baru kemudian melatih dengan tulisan, begitu. Artinya memang punya habit yang luar biasa. Boleh nggak dibilang bahwa Bang ini kutu buku gitu? Ada nggak? Misalnya Bang setiap hari berapa buku yang harus diselesaikan begitu baca? Nggak juga, kalau kutu buku nggak. Nggak juga ya? Nggak juga. Ya, saya minat membaca itu mungkin sejak kecil. Karena
dulu orang tua saya itu langganan koran. Oke. Koran. Saya harus menunggu antrean baca koran itu setelah dia tidur siang. baru kebagian baca. Baru bagian baca. Oke. Dan bahkan ketika itu saya berpikir orang yang paling pintar itu wartawan. Oke. Ya baca, coba lihat koran ya, misalnya 12 halaman gitu. Depannya ada politik, halaman belakangnya ada ekonomi, ada teknologi, ada olahraga segala macam kan. Ya kan? Jadi pasti sedianya menguasai gitu ya. Berbagai macam isu ada di koran itu ya, kan. Okay. Ya kan? Kata saya wartawan ini orang paling pinter. Bayangan pada saat itu. Maka saya punya obsesi jadi wartawan. Oke. Ya kan? Gitu. Jadi kalau membaca itu dari situ. Ya, tapi semakin terstimulus, yaitu setelah masuk HMI. Gitu. Ya. Karena saya pada masa saya aktivis itu sebagian besarnya rajin baca buku. Sebagai syarat aktivis adalah harus rajin baca buku atau gimana? Enggak, tapi bukan syarat, itu bukan syarat ya. Bukan syarat. Di situasi ketika itu buku adalah salah satu rujukan referensi yang primadona lah ya, di kalangan aktivis itu, di antara keterbatasan informasi gitu. Bahkan yang menjadi salah satu kebanggaan kalau kita memiliki buku-buku yang dilarang oleh pemerintah. Jadi waktu zaman Orde Baru itu ada buku-buku yang dilarang. Dan kepuasan tersendiri ketika mampu membacanya atau punya bukunya. Bacanya punya bukunya lebih puasa sendiri. Jadi kalau di aktivis masa-masa Orde Baru kita akan temukan tuh mereka sebagian besar punya koleksi buku yang cukup banyak. Betul. Dan kalau kita kumpul, kita bukan hanya debat kosong, kita juga membahas berbagai isi buku. Berbagai isi buku, termasuk kadang yang lebih jago, lebih pintar itu menyebutkan halamannya. Bukan hanya judul buku dan pengarangnya. Halamannya sampai hafal ya. Halamannya juga dihafal. Dihafal ya, gitu ya. Ya, luar biasa. Jadi kalau minat baca buku saya banyak dipengaruhi di HMI.